posisi. Itu sebenarnya menguntungkan ya. Tinggal kita lihat aja kayak Russia ini seperti apa melakukannya. Tapi untuk di Santa Catarina itu agak sulit. Benar. Itu agak sulit tuh karena adanya air sungai yang menghambat bergerak lebih cepat gitu. Ya. So, ini dia teman-teman, match penentuan best of 3 series kita dengan skor sementara 1-1 Team Flash melawan EVOS Divine. Pistol round dimulai di arah Refinery. Waduh, deja vu nih gua. Pas lawan EG Global juga kemarin gini. Tapi di side yang EVOS Divine harusnya bakal berikan push. Jangan sampai warga kilang minyaknya dapat kesempatan untuk nggak ke pojok. Oke, udah masuk mode siluman di sana seorang Russia. Tapi sayangnya kalah pick off. Russia kalah tembak melawan ABCD dan dekat di sana. Abax mencoba memberikan perlawanan tapi Abax gak bisa. Sayang sekali. Itu dia, ternyata terbaca ya pergerakan dari Russia. Russia itu udah turun ke bagian bawah sana. Namun ternyata dibaca dengan baik oleh player-player dari Team Flash. Mereka juga menuju ke arahnya Russia tadi. Begitu Russia naik ke bagian atas udah war jarak dekat kan, karena pistol round juga nggak bisa jarak-jarak jauh. Dan headshot tadi terkena ke arah seorang Russia dan dia harus terjatuh. Terlalu pasang badan juga. Dan kali ini masih di tempat yang sama, bertukar side saja dari kedua tim yang bertanding. Akankah pertempurannya terjadi di satu titik yang sama atau akan ditarik ke arah yang berbeda? Itu dia. Satu player menjatuhkan diri ke bagian bawah sepertinya dari Team Flash. Russia berdua sepertinya di tempat yang berbeda. Aimgat dan Abax saja yang berada di bagian tengah ini. Luan, Minchuk dan juga ABCD akan melakukan fight dengan dua player saja yang dikirim oleh EVOS Divine. ABCD masih berhati-hati namun sudah terbaca satu player, namun sayang sekali Aimgat sudah tertembak. Abax bahkan sudah terjatuh kali ini. Masuk ABCD-nya menggunakan satu Valiant Death tadi, berhasil mendapatkan seorang Aimgat tentunya, yang membuat hanya tersisa seorang Ray saja yang mana berhasil mendapatkan satu kepala juga. Luan sudah terlihat bersama dengan satu player lainnya. Namun itu dia, upaya revive akan dilakukan. Ray sendiri dan kali ini harus tumbang di tangan Luan. Ya, 2 round pertama yang cukup memprihatinkan menurut gue untuk EVOS Divine. EVOS Divine harusnya bisa dapetin lebih dari ini, dimana dia harusnya udah belajar banget pas kemarin lawan dari All Gamer Global dan juga Secret WAG. Kali ini mereka justru lawan Team Flash nggak dapetin kesimpulan, terus sisa di Refinery. Refinery ini sesimpel yang main ada di kilang minyak itu bisa ke press, udah harusnya mereka kalah. Selebihnya udah tinggal ketajaman aim aja tuh yang diadu kalau mau bermain secara pricing gitu ya. Tapi kita lihat di round ketiga, buy round. Ini buy round teman-teman, dimana semua player harusnya bisa beli senjata dengan ekonomi FF token yang cukup. Dan langsung dibuka Flame Mirage pertama, coba dibuka oleh seorang Minko. Dan sabar sebentar, Luan ternyata berhasil dapetin Russia lagi aja. Mudah sekali pergerakan Russia terbaca di sana, sehingga disusul sama Ray juga yang harus terpick off. Abax dan Aimgat sekarang harus melakukan pertahanannya. Abax mungkin dapetin Minko, tapi langsung di shutdown dengan sangat mudah oleh Team Flash. Susah sekali sepertinya. Entah apa juga yang dilakukan oleh Russia. Memang mau nge-flanking dia tadi, style fight-nya digunakan dengan baik. Dia naik ke atas, dapetin posisi. Aku rasa mereka sudah memperkirakan Team Flash ini numpuk di side sini, di titik ini. Makanya Russia-nya ke arah sana. Seandainya mungkin Russia agak berputar lagi ke sisi yang sebelah kanan dari layar kita ini, naik ke atas tuh biasanya kan ada player yang mendaki-daki tuh, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Itu mungkin dia bisa, tapi memang makan waktu yang lama. Iya, tidak semudah yang dia lakukan tadi, secepat yang dia lakukan tadi. Itu butuh waktu yang cukup lama. Dan kali ini kita akan melihat sudah ada 3 angka yang diamankan oleh Team Flash, dan EVOS Divine masih tertinggal cukup jauh. Tidak ada pergerakan yang terlihat, namun masih ada satu orang. Luan berhasil buat terjatuh oleh seorang Russia yang kembali berulah naik ke bagian atas di tempat yang sama seperti dia gagal di round sebelumnya tadi. Enggak, sudah ketahuan posisinya. Abax juga sempat tertembak, namun 3 player dari Team Flash gak begitu buru-buru, masih bertahan. Mereka tahu kalah jumlah player, namun mereka juga masih ingin mencari hal-hal blunder mungkin yang dilakukan oleh player dari tim EVOS Divine. Menjaga pintu-pintu masuk yang bisa saja digunakan oleh player EVOS Divine untuk menyergap ke arah mereka. Dibagi posisinya dari 3 player yang ada, beberapa spot yang bisa memberikan serangan ke arah mereka itu sendiri.
Tidak ada yang gegabah juga player dari tim EVOS yang sempat masuk atau mungkin mengejar. 3 player dari tim Flash sudah akan berpindah tempat dan sudah diketahui semua. 1 player berhasil dibuat terjatuh. Masih tersisa 2 orang lagi. 1 orang pun tumbang dan The God tersisa sendiri saja akan berhadapan dengan 4 player meskipun masih sempat mendapatkan 1. Namun itu dia poin pertama untuk EVOS Diva. Ya, cukup baik ya meninjau bagaimana mereka lagi di site yang menang. Santa Catarina yang ada tangganya itu yang dari dekat Convi itu menjadi site yang emang besar sekali winning rate conditionnya. Dan tadi the way si Russia udah nyampe di atas duluan itu enak banget. Dapat visionnya duluan, bisa dapat kesempatan nembak duluan, dan itu satu momen yang bikin EVOS jadi winning momennya dapat banget. Dan itu memaksa tim Flash rada mikir dulu sejenak, makanya dia lama tuh di bawah ngilangin jejak saat sampai sayangnya MGod sama si Ray tadi berhasil membaca, oh di bawah nih, semuanya di bawah player dari tim Flash. Kita lanjut ke arah area command post. Cyber airdrop akan segera dikontes, tabrak langsung ABCD, terlalu terburu-buru. MGod langsung buka, dia punya Crimson Russia berhasil dapetin 1 dari belakang, tapi Luan berhasil dapetin MGod dan juga ABCD berhasil dapetin Abax. Lini depan EVOS sudah kandas, sisa Ray sama Russia aja dan langsung dimakan semuanya sama Russia. Itu dia. Itu yang aku bilang tadi, beberapa tempat yang bisa digunakan dengan baik kalau stealth bite-nya dimaksimalkan ya. Lihat rotasian Russia tuh di ujung sana tuh. Nggak ketahuan dia, dekatnya fokus main granat karena itu salah satu keunggulan yang bisa dimaksimalkan tim Flash. Begitu dia lagi masak granat, ditangkap Russia, walaupun memang ya MGod jatuh nih, Abax jatuh di sini, tapi posisi Ray dengan Russia itu sudah cukup menyebar. Apalagi Ray yang standby di dekat cyber airdrop, dia tahu arah tembakannya itu datang dari arah mana. Jadi tinggal nongolin badan nembak gitu dan balik lagi ke balik airdrop untuk menyembunyikan dirinya sehingga nggak mudah tertembak. EVOS dapat 2 cyber airdrop dari total mungkin 4 yang bisa dia dapatkan, dan ini jadi satu keuntungan untuk mereka itu sendiri walaupun saat ini tertinggal angka ya, tertinggal skornya. Namun buru-buru sekali 2 player dari tim Flash akan komit terhadap 2 orang yang terpantau. MGod akan tarik mundur, namun ada backupan datang dengan menggunakan senjata dari jarak jauh. Pincuk juga tidak bisa berpikir cepat, di mana MGod masih ingin memberikan serangan. Masih ada time turn dan Abax datang, berhasil menangkap 1 player Russia yang sudah diketahui, bahkan sudah ada tembakan dan Russia mendapatkan Luan di tempat yang berbeda, dan itu dia menjadi poin kemenangan untuk EVOS Diva. Wow, absolutely. Ini luar biasa banget permainan dari EVOS Diva. Tadi gue lihat satu detail kecil di mana Russia pas spawn dia langsung pakai lagi stealth bite-nya, dia masuk ke dalam rumah-rumah besar di sana dan menahan 2 play dari si tim Flash, dan itu lumayan ngaruh tuh. Akhirnya si MGod jadi unggul jumlah sama Abax di depan sama Ray gitu ya kan. Russianya tuh tadi ngunci dan mengecoh 2 player tim Flash. Satu-satu era bisa di pick off, plus Russia sempat selamat dan Russia masih menang pick off. Padahal dengan kondisi Russia di bawah tadi, musuhnya tim Flashnya masih ada di atas yang lebih tinggi. Nah, di Bayfront lagi-lagi mode siluman digunakan oleh Russia untuk mencari posisi. Udah ke arah belakang, Luan bakal jadi target. Kita lihat Luan bakal jadi target harusnya, tapi di depan udah bakal ada aksi dari MGod dengan Crimson Russia. Udah ngikis setengah darah dari ABCD dan juga Mingko bakal jadi target selanjutnya. Harusnya Russia bakal berhasil dapetin ABCD, dan habis sudah Luan mungkin dapetin Abax, tapi sekarang Luan posisinya udah ketahuan sama seorang Russia, tinggal tapping aja. Itu dia kekuatan dari Wonderkid kita, tapi dibalas dengan cukup mudah tentunya dari kejauhan. Ada The God dan habis sudah di close sama seorang Ray. EVOS mulai bangkit. Itu dia pede banget ya, Russia itu lurus aja gitu, asli lurus aja, dan tim Flash gak ada yang lihat ada 2 orang nih masuk ke sini yang bisa dibilang papasan sama Russia. Luan juga tadi tahu posisi Russia karena Russia sempat nembak gitu kan. Karena 1 player pertama yang dijatuhin itu tuh oleh Russia tuh yang ada di posisi yang sangat baik. Bagus banget konsep permainan ketika mereka tahu nih kota selanjutnya Bayfront gitu. Skema permainannya harus kemana ketika kita di base kiri, ketika kita di base kanan harus seperti apa. Itu bagus banget EVOS Divine. Gak takut juga, apalagi didukung dengan Morse yang digunakan. Dan kali ini sudah akan bergerak seorang Russia ya, dan mungkin akan terpantau sesaat lagi, karena Russia sendiri saja akan berhadapan dengan 2 player dari tim Flash. Dan kayaknya raser dari tim Flash itu nggak masuk langsung ke tengah sekarang. Mereka berpikir dulu lewat pinggir, berharap bertemu dengan Morse dari tim EVOS Divine itu sendiri. Luan berhati-hati, dia takut terkena trap, dan ABCD
Berhasil buat terjatuh oleh seorang Rahasia. Kali ini menjadi keunggulan tentunya bagi tim EVOS Divine. Akan diserang, akan dihancurkan pertahanan Global yang ada di bagian depan. Namun Ray di tempat yang berbeda sudah tertembak juga dianya. ABC berhasil buat terjatuh oleh seorang Aimgard dengan menggunakan Dragon Freeze. Namun Rasya masih ingin memberikan gocekannya, di mana Minchuk juga sudah akan tertahan dan berhasil terjatuh oleh seorang Rasya. Dua player yang tersisa. The God akan menjadi korban selanjutnya, di mana 3 player dari tim EVOS akan komit ke arah dirinya. Granatnya Aimgard bantul dan melukai diri sendiri. The God berhasil buat terjatuh oleh seorang Abak di tempat yang berbeda. Luan masih bisa mendapatkan 1 orang, yang mana membuat kerugian untuk EVOS Divine. Duel 2 player sniper kali ini. Masih ada Aimgard yang berhasil dibangunkan setelah tadi sempat ter-revive. Namun cukup sabar kali ini dan tembakan Luan berhasil mendapatkan Rasya. Namun Aimgard datang di waktu yang tepat. Itu dia match point. Berhasil didapatkan sama EVOS Divine. Perlu seround lagi untuk menangin match ini menjadi 2-1. Tapi tadi play yang dilakukan Rasya sih jatuhnya tipis-tipis tuh udah kebaca sama teman-teman dari tim Flash. Makanya tadi tim Flash tag 2 dan skill yang digunakan sama Rasya tadi tuh bukan cuman ada si Morse, tapi juga ada tracing step. Dia ada clue juga. Jadi pas pencet mode silumannya, dia sambil baca clue. Pas dia tahu ada 2 orang depan dia, makanya dia rada berhenti dulu, ambil timing yang tepat sehingga pas Rasya berhasil knockdown. Sisanya kayak Aimgard sama Ray-nya udah melakukan tugasnya untuk ngebantu dari jauh tipis-tipis. Nah, ini dia moment of truth. Confi akan menjadi peluang yang harus bisa memanfaatkan sama anak-anak EVOS Divine. Udah bakal ada badai salju di tengah area confinement. Sementara Rasya bersama Abak sekarang coba melakukan upaya flank. Dan ABCD nggak mau lama-lama lagi, langsung coba tabrak aja ke arah Orion usernya, yaitu Aimgard. Keluar masuk dari Time Turner, dapat 1. Dan Abax juga cukup mudah, depan mata langsung dipepeng menggunakan Winchester ya. Mantep banget 2 player yang tersisa sekarang dari tim Flash. Bisa apa kira-kira? Karena udah ketangkep juga 1 playernya Luan. Sisa The God sendirian aja akan disambut sama Aimgard. The God, tapi ternyata langsung ditutup. Dan ini menjadi kemenangan untuk EVOS